Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Husna Rizkia. Kali ini saya akan memberikan sedikit rangkuman pertanyaan dan jawaban CPNS Kementerian Kesehatan tahun 2024 berdasarkan live Kementerian Kesehatan kemarin ya. Jadi untuk teman-teman, seputar pertanyaan dari kementerian ini udah dijawab melalui live Kemenkes. Tapi kalau misalkan teman-teman belum melihat live-nya, kalian bisa lihat di Instagram live @kemenkes. Di situ ada full untuk Q&A atau pertanyaan dan jawabannya dari Kementerian Kesehatan langsung. Dan buat teman-teman yang belum sempat melihatnya, di sini saya mencoba untuk merangkum pertanyaannya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang baru pertama kali lihat channel ini, jangan lupa untuk subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi updatean lainnya, dan juga jangan lupa share ke kawan kalian agar bisa dapat informasi ini juga tentunya. Oke, beberapa pertanyaan di teman-teman, yaitu surat pernyataan atau lamaran itu harus bagaimana sih? Apakah diketik atau tulis tangan? Poin-poinnya itu boleh dihapus nggak sih? Surat keterangan sehatnya wajib di rumah sakit kah? Atau akreditasinya apakah harus B gitu ya? Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama berdasarkan rangkuman yang kemarin live ya. Yang pertama, apakah surat keterangan sehat ditentukan dari instansi mana? Mereka jawab, surat keterangan sehat bisa dilakukan di rumah sakit, puskesmas, klinik swasta, atau praktek dokter mandiri. Selagi dokter itu punya SIP atau surat izin praktek dan bisa mengeluarkan surat keterangan sehat. Kemudian gimana sih jika stempel surat keterangannya terbalik atau miring? Itu nggak masalah ya. Jadi teman-teman jangan ragu ya, bisa untuk di semua dokter, yang penting dia ada SIP. Lalu untuk surat keterangan sehat nih yang diupload itu apakah jasmani aja atau dengan rohani atau keduanya? Ya, untuk sekarang ini adalah jasmani aja. Bisa dilakukan di rumah sakit, puskesmas, atau klinik swasta dengan tanda tangan dokter yang ber-SIP yang punya izin praktek. Oke, jadi sekarang ini hanya cuma jasmani aja. Nanti kalau udah lulus baru melengkapi semua berkas lengkapnya yang ada rohani dan SKCK-nya. Jadi untuk tes admin ini cukup jasmani aja, oke? Apakah penguploadan ijazah dan transkrip harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan? Ya, misal yang diminta adalah profesi nurse, upload ijazah profesi nurse aja, transkrip profesi nurse aja. Kalau misalkan profesi dokter, ya upload ijazah profesi dokter umum aja, upload transkrip profesi dokter umum aja, oke? Kemudian, apakah poin-poin di surat pernyataan perlu dihapus atau tidak? Poin-poin itu dibiarin aja, tidak apa-apa ya. Takutnya kalau diedit-edit itu bisa salah ketik atau kelupaan yang seharusnya ada menjadi tidak ada. Jadi buat teman-teman yang udah membuat, itu lebih baik poin-poinnya dibiarin aja, nggak usah diotak-atik ya. Kecuali yang bagian atas yang kotakan formulir formulir lamaran itu kan, formulir pernyataan. Nah, itu kalau mau dihapus itu fleksibel ya, tidak kritikal banget kata beliau kalau misalkan yang itu. Kemudian kalau bagian yang tulisan lampiran itu juga mau dihapus ataupun enggak, itu juga tidak masalah gitu. Kemudian yang penting adalah poin-poinnya itu nggak usah diotak-atik. Jadi kalau sarannya orangnya, kalian bisa langsung download di csn.kemkes.co.id. Nah, itu kalian print, kalian tulis nama, tanda tangan, kemudian kasih e-materai, upload ulang kayak gitu aja, udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kalian pinter IT, kalian mau ketik ulang, kalian mau tulis semua juga nggak masalah. Yang penting poin-poinnya jangan di kotak-atik gitu ya. Kemudian lalu surat pernyataan atau lamaran boleh diketik atau tulis tangan? Boleh diketik, boleh tulis tangan asal rapi, jelas, dan terbaca. Poin-poin sebaiknya tidak ada yang dihapus. Khusus untuk pernyataan nih, poinnya itu kan ada 11 ya. Nah, itu kalau bisa jangan dihapus atau diubah-ubah gitu ya. Kalau misalkan saya nggak penempatan di pusat nih Kak,
formasi saya bisa nggak tuh dihapus aja. Kalau misalkan itu mau dihapus sebenarnya juga nggak masalah kata beliau, cuma alangkah baiknya daripada nanti ada kesalahan salah lagi proses editing, lebih baik dibiarin aja biar aman gitu ya. Terus kalau misalkan udah terlanjur nih Kak, udah terlanjur resume gimana? Kalau misalkan resume ya mau gimana ya, udah terlanjur gitu ya, tapi sarannya lebih baik kalau bisa jangan di otak-atik. Terutama untuk yang lamaran tadi, kalau misalkan udah resume tapi poin-poin yang ada di saya aja, misalkan kalau saya nggak ambil di IKN kayak gitu, jadi nggak ada KTP asal institusinya, nggak ada KTP untuk asal Kalimantan, saya hapus kayak gitu gimana Kak? Ya nggak masalah gitu ya, kalau udah terlanjur, karena itu yang penting poin-poinnya itu udah masuk di kalian semua. Jadi apa yang kalian berkas uploadan itu ada di surat lamaran kayak gitu ya. Nggak masalah, cuma takutnya khawatirnya orangnya kalau misalkan ada proses editing yang sampai ada yang harusnya ada menjadi tidak ada, itu yang sangat disayangkan sekali gitu ya. Jadi lebih amannya itu ditulis semua aja. Oke, lanjut. Aduh maaf ya, agak sedikit batuk ya. Jadi kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Untuk penguploadan akreditasi perguruan tinggi atau prodi. Jadi untuk penguploadan ini adalah yang perguruan tinggi dari BNPT. Kalau punya sertifikat langsung dari perguruan tingginya, ada website khusus dia, mau langsung dicetak di situ nggak masalah. Tapi kalau misalkan nggak ada, kalian bisa mengunggahnya dari SS atau screenshotnya laman website BANPT. Ini cuma perguruan tinggi aja ya, kecuali kalau kalian daftar kumlot itu upload yang perguruan tinggi dan prodi. Kalau TOEFL apakah harus atau wajib gitu ya? Kalau di CPNS kementerian ini tidak ada persyaratan TOEFL ya. Kalau mungkin di kementerian lain ada, tapi khusus untuk Kementerian Kesehatan tidak ada. Apakah boleh menggunakan STR masih aktif yang belum seumur hidup atau harus STR seumur hidup? Untuk STR selagi masih berlakunya masih aktif sampai pendaftaran CPNS ini masih boleh dipakai. Jadi tidak seumur hidup pun tidak apa, asal masih berlaku ya. Apakah ada penambahan nilai untuk riwayat kerja? Untuk tahun ini tidak ada ya. Tidak ada untuk riwayat penambahan dari riwayat kerja atau pengalaman kerja. Bagaimana untuk posisi e-materai? Posisi di samping tanda tangan tidak boleh ditimpa tapi bersebelahan ya, nggak boleh timpang tindih kanan kiri. Bagaimana untuk pas foto? Yang penting sopan, wajah terlihat latar belakang merah. Jadi nggak harus misalkan kemejanya harus gimana, ke aku nggak punya kemeja putih gitu ya. Ya nggak masalah, yang penting fotonya itu adalah setidaknya adalah kemeja, sopan, terlihat, dan latar belakang merah. Apakah sosmed wajib diisi? Tidak wajib. Kalau memang tidak punya ya tidak apa-apa gitu, nggak usah diisi. Apakah Purna Nusantara Sehat dapat tambahan nilai di SKB? Tidak ada penambahan nilai. Jadi di sini adalah pure nilai CAT untuk SKB itu 100% ya. Jadi untuk teman-teman Purna Nusantara Sehat untuk tahun ini tidak ada penambahan nilai ya. Mungkin beda dengan tahun sebelumnya yang ada penambahan nilai untuk Purna Nusantara Sehat. Baik teman-teman, ini sudah selesai, jadi semoga membantu. Semoga rangkuman ini bisa membantu teman-teman yang masih bingung atau pengen daftar ke kementerian tapi bingung di surat sehat, surat lamaran, dan sebagainya. Semoga membantu. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru dan jangan lupa share ke kawan-kawan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.